Kritik Al-Ghazali terhadap filsafat adalah salah satu kejadian paling menggemparkan ketika kita membicarakan dialektika ilmu filsafat dalam tradisi Islam. Sebagian orang menganggap bahwa penolakan Al-Ghazali inilah yang menyebabkan matinya ilmu filsafat dalam tradisi keilmuan Islam. Lantas, apakah benar Al-Ghazali menolak ilmu filsafat secara keseluruhan? Namanya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 1058 di kota Tus, Iran pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sejak masa kecilnya, Al-Ghazali sudah memperlihatkan minatnya terhadap ilmu pengetahuan. Ia mempelajari berbagai macam disiplin ilmu seperti logika, usul fikih, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Pada usia mudanya, ia sudah mengajar dan menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah yang merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam saat itu. Selama hidupnya, Al-Ghazali mengalami transformasi intelektual yang signifikan. Menginjak umur 40 tahun, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual dan mulai mempertanyakan nilai dan validitas kebenaran berbagai cara-cara intelektual. Ia mundur dari posisinya sebagai staf pengajar di Universitas Nizamiyah dan memulai perjalanan spiritual. Selama pencarian spiritualnya, Al-Ghazali memfokuskan diri mencari kebenaran hakiki dan pada akhirnya ia menemukannya dalam ajaran tasawuf. Al-Ghazali hidup pada masa di mana berkembang 4 aliran pemikiran, yakni aliran kalam, filsafat, batiniyah, dan sufisme. Ketika mengajar di Universitas Nizamiyah, Al-Ghazali mempelajari ilmu filsafat secara otodidak dan setelah itu ia menulis buku tentangnya. Pada awalnya, Al-Ghazali menulis buku Maqasidul Falasifah atau Tujuan Para Filsuf yang merupakan pembukaan untuk buku yang ia tulis setelahnya yaitu Tahafutul Falasifah atau Kerancuan Para Filsuf. Di dalamnya ia memaparkan tentang aliran-aliran para filsuf dan menjelaskan bagaimana pemikiran mereka. Dengan bukunya ini, seakan-akan Al-Ghazali mengatakan bahwa kritik yang ia paparkan terhadap filsafat bukanlah tanpa dasar keilmuan, melainkan ia telah mempelajari secara mendalam ilmu tersebut hingga ia bisa mendeskripsikan secara sistematis bagaimana struktur keilmuannya. Setelah itu, dalam karyanya Tahafutul Falasifah, Al-Ghazali melakukan kritik tajam terhadap pemikiran filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi yang mengambil pemikiran Aristoteles. Bahkan dalam kitab lain, Al-Munqidh Minad Dhalal, ia secara gamblang mengkafirkan kedua tokoh tersebut dan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka. Ia mengkritik 20 pemikiran problematis para filsuf yang bisa merusak akidah dan syariat Islam yang mana 3 di antaranya bisa mengakibatkan kekufuran. 3 hal tersebut adalah pendapat bahwa alam semesta senantiasa ada dan tanpa permulaan, Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang rinci, dan yang terakhir adalah anggapan bahwa tidak ada kebangkitan jasad pada hari kiamat nantinya. Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada dasarnya Al-Ghazali membagi ilmu filsafat menjadi 6 bagian yaitu ilmu matematika, logika, alam, politik, etika, dan metafisika. Dari keenam ilmu tersebut, keberatan Al-Ghazali terhadap filsafat dalam kitab Tahafutul Falasifah hanya dalam ilmu metafisika. Pun dari sekian banyak permasalahan metafisika, hanya 20 problematika yang mendapatkan sorotan. Dan dari 20 problematika tersebut, hanya ada 3 yang sampai kepada tataran kekufuran, sementara sisanya belum sampai ke tataran itu atau yang dalam istilah Al-Ghazali adalah inovasi atau bid'ah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Al-Ghazali tidak menyangkal semua ilmu filsafat seperti yang diyakini kebanyakan orang, melainkan membersihkan unsur-unsur filsafat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Atau dalam kata lain, ia hanya ingin memfilter filsafat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dengan itu ia masih menerima filsafat-filsafat lain yang tidak bertentangan.